wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita mau ngapain nih, Barin, Mbak Eki? Agendanya sih kita kali ini mau ngomongin bahas seputar makrab. PDC Semang Raya kali ini sedang melakukan podcast nih teman-teman. Dan ini bisa dibilang podcast perdana ya untuk kita semua. Dan unik teman-teman, kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang agenda PDC makrab ya Mbak Rina, malam keakraban. Tentunya dengan Mbak Rin dan juga Mbak Eki yang pastinya sudah berpengalaman nih terkait dunia makrab itu ya. Nah, berbicara mengenai makrab, kira-kira menurut Mbak Rin, makrab itu apa sih Mbak Rin? Kenapa sih kita harus mengadakan makrab? Gimana ya? Mungkin lebih ke pengertian secara klasik aja sih. Makrab sebenarnya kayak kegiatan yang bisa dibilang udah umum banget di setiap organisasi. Malam keakraban, ya gimana ya? Intinya itu tuh sebenarnya itu kayak kegiatan awal permulaan dari suatu organisasi, dimana itu nanti tuh jadi kayak wadah buat teman-teman pengurus atau anggota organisasi buat saling mengenal. Ya simpelnya gitu sih, tapi ada kadang-kalanya itu juga kadang makrab tuh bisa juga diselipin kayak agenda-agenda resmi, kayak mungkin pengenalan organisasi, pengenalan tupoksi, ya semacam itu sih. Oke, berarti makrab ini sangat penting ya Mbak Rin ya untuk kita laksanakan khususnya di dalam organisasi seperti itu ya Mbak Rin ya. Iyalah, penting banget lah, karena gimana ya, kalau kita mau gerak bareng tapi kita belum saling mengenal, kita belum tahu posisi kita masing-masing, kita belum bisa saling memahami, ya bakal susah. Otomatis kan nanti kalau kita udah saling kenal, kita bakal lebih solid kayak gitu. Menurut Mas Hamzah sendiri gimana esensi makrab? Oke, kebetulan saya sendiri kan adalah berapa mengikuti acara makrab di organisasi intra dan juga ekstra waktu itu. Jadi esensi makrab ini sangat penting sih menurut saya pribadi ya. Nah di situ secara tidak sadar kita setiap individu yang mengikuti makrab itu disuruh mencari definisi sebenarnya pada saat itu. Kira-kira definisi dari makrab itu apa sih? Apa yang akan kita dapatkan gitu loh setelah mengikuti acara makrab gitu kan? Ya walaupun terlihat sederhana ya Mbak Rin ya, tapi setelah selesai di mengikuti acara makrab nanti kadang kita yang benar-benar masuk terlalu dalam di acara itu akan merasa kurang gitu loh. Kadang kan makrab hanya dilaksanakan 1 hari doang ya Mbak Rin ya. Nah di situ kadang kita merasa kurang gitu loh, kok cepet banget, ternyata acaranya asik juga ya. Ternyata dari dari mengikuti acara makrab kita bisa saling mengenal, kemudian kita lebih akrab lagi gitu kan. Nah makanya sangat penting sekali menurut saya pribadi ya untuk diadakannya acara makrab seperti itu. Apalagi kadang kan di dalam sebuah organisasi itu saya kira di situ sangat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang memiliki sifat yang berbeda ya kan. Mungkin dengan diadakannya acara makrab yang tadinya malu-malu, masih belum pede, bisa menjadi lebih pede dan tidak malu lagi seperti itu. Nah, Mbak Rin, di sini kita tidak berdua doang ya Mbak Rin ya. Ada Mbak Eki nih. Kira-kira menurut Mbak Eki sendiri gimana nih Mbak Eki mengenai makrab? Halo Mas Hamzah dan juga Mbak Rin, selamat malam. Ya kita lagi ngomongin makrab ya semuanya. Kalau dari aku pribadi sih, makrab tuh lebih ke acara yang seru-seru ya, have fun. Nah, memang acaranya seru-seru sih, tapi ya namanya juga makrab, malam keakraban. Jadi di sini tujuannya lebih mengakrabkan sih sama teman-teman pengurus nih di sini. Jadi
esensinya ya supaya membangun keluarga kayak gitu. Itu sih kalau dari aku, intinya have fun dan seru-seru, tapi di situ kekeluargaan terjalin gitu. Oke, siap, baik. Berarti acara makrab ini secara garis besar adalah acara yang selain mengakrabkan, di situ kita lebih untuk bersenang-senang ya, agar persepsi anggota yang ada di dalam organisasi itu bukan hanya membuat acara kemudian bertanggung jawab terkait amanah yang sudah diberikan, tapi di sini kita juga bisa senang-senang gitu kan. Dalam artian senang-senang di sini positif ya, seperti itu. Oke, di sini aku punya challenge nih buat Mbak Eni dan juga Mbak Eki. Kira-kira challenge-nya apa ya? Aku pengen memberikan challenge pada Mbak Rin dan juga Mbak Eki. Kira-kira semisal tak kasih challenge mengeluarkan suara atau menirukan suara pada malam keakraban, kira-kira mau menirukan suara yang apa nih? Suara yang seperti apa nih? Coba dimulai dari Mbak Rin ya. Kalau aku dulu nih, teman-teman masih bingung. Iya, coba deh dicontohin dulu deh. Aku dulu ya. Krik 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 krik. Suara apa yuk? Jangkrik lah, ini bener berkrik-krik ya ampun. Jangkrik ya? Tapi di malam keakraban mungkin ada suara jangkrik juga, kemudian suara yang lainnya. Seperti itu ya Mbak Rin ya. Coba Mbak Rin nih sama Mbak Eki, kira-kira ada suara apa aja nih yang bakal menghiasi malam keakraban kita nanti. Coba Mbak Rin mulai dulu deh. Aduh, gimana ya cara niru ini ya? Agak susah nih. Tapi ini biasanya paling familiar nih. Aduh, aku bingung cara niruinnya. Santai aja. Bentar, aku manasan dulu. Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Apa ya? Apaan itu? Mungkin babi hutan. Aduh. Ya, bukan ya ampun. Ini suara manusia loh. Itu suara konser. Suara konser ya? Hah? Oh iya, PDC kan punya ini ya, punya backsound yang sangat fenomenal ya. Ih, sejak kapan makrab pada konsernya? Ada teman-teman. Jadi teman-teman PDC tuh punya kelebihan masing-masing. Jadi ketika mereka terlelap di malam hari tuh mereka pada konser satu-satu kayak gitu loh. Paham. Jadi anggota PDC itu ada yang benar tadi yang udah disampaikan sama Mbak Ek. Jadi ada yang punya kelebihan. Jadi ketika dia tidur, dia kayak sound aktif gitu loh. Seluruh ruangan bergetar gitu, Mbak Rin. Mungkin Mbak Rin kemarin kan nggak ikut ya, jadi nggak tahu nih. Oke, tadi suara apa ya Mbak Rin? Masih penasaran nih aku. Jawabannya adalah suara ngorok para pengurus. Wah. Itu kan biasanya gitu tuh. Kita kan nggak pernah ya yang namanya pernah kumpul bareng terus tiba-tiba makrab, nginep jadi satu rumah kayak gitu kan. Ketahuan tuh siapa yang biasanya ngorok, siapa yang tidurnya paling anteng, siapa yang pecicilan, siapa yang suka begadang, siapa yang suka ngantukan kayak gitu. Ya lagi nih Mbak Rin yang belum disebutin, mungkin yang tidur yang tuh? Itu ya, yang mandinya paling lama juga ada itu. Jangan nyinggung itu dulu dong. Kita masih dalam challenge nih. Mbak Eki belum mengeluarkan suara nih. Kira-kira suara apa yang bakal nanti menghiasi kita? Udah, Mbak Rin udah. Nah sekarang Mbak Eki nih yang belum nih. Ayo coba, suara apa nih? Suara apa ya? Kok aku jadi mikir nih? Lebih apa ya? Kira-kira ya? Tuh aku belum kepikiran nih. Ini mungkin
Oh. Suara apa tuh? Suara apa tuh? Mana ada, di situ ada sapi, ada kambing kan, udah kayak mau kurban aja kita. Iya sih, tapi mungkin kita juga bisa dengar suara yang ini nih, yang saling bersautan. Ada pernah dengar nggak yang tek dung gitu? Apaan tuh? Itu yang biasanya kalau lagi suasana sepi banget gitu nggak sih? Iya benar banget Mbak Rin, kan kalau musimnya lagi hujan tuh biasanya saling sautan. Katanya tuh kalau yang nyautin itu jodohnya kayak gitu. Nah, Oh my God. aku kesannya horor ya. Horor ini kesannya. Mainnya kurang jauh nih Mas Hamzah nih. Aku nggak tahu. Gimana nih, suara apaan tuh? Itu tuh suara kayak katak kayak gitu bukan sih, yang kalau sepi, soalnya ini kan musim hujan ya, jadi udah mulai kayak pada katak keluar kayak gitu. Dan mitosnya yang nyautin itu nanti jadi jodohnya kayak gitu. Gak paham aku, serius gak paham. Iya sih, katanya itu emang suara katak. Jadi emang kalau lagi musim hujan gini kan emang banyak katak yang apa ya, keluar. Gimana suaranya tadi? Tek dung gitu-gitu. Dunia juga ya, kayak suara ini, bass gitu lah, suara rebana ya kan. Berarti bener nih suara katak, Mbak Eki. Bener banget. Aku mau nanya nih sama Mbak Rin sama Mas Imron juga, Mas Imron Hamzah, boleh nggak? Boleh dong. Boleh banget. Nanti kira-kira di Makrab itu kita ngapain aja sih? Nah ini nih mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman. Di Makrab nanti bakal ada apa aja nih, berhubung ini yang punya acara ada di sini. Barin, kira-kira bakalan ada apa aja nih Barin di Makrab nanti? Cara garis besar aja Mbak Barin, apa aja ya? Biar menjadi kejutan aja gitu. Dan mereka pada Iyalah, nanti nggak seru dong. Spoiler dikit lah Mbak Rin, spoiler dikit. Yang jelas ini aja sih. Ini kan Makrab kan esensinya kayak apa ya? Muka pertamanya lah dari organisasi. Kita tuh mau nunjukin kesan pertama kita ke semua pengurus. Jadi yang jelas pertama harus nginep. Kita nggak cuma ketemu terus ngobrol bentar pulang, itu enggak. Mungkin sedikit spoiler untuk acara intinya, yaitu kita adalah senang-senang lah. Nanti senang-senangnya itu apa aja sih? Ada banyak sebenarnya, tapi mungkin bakalan yang paling berkesan buat teman-teman nanti mungkin ada 2 acara nih. Yang pertama itu nanti kita ada bincang santai kayak gitu, nggak cuma sama pengurus tapi juga sama alumni, dan juga ada outbound. Ya mungkin kalau outbound kan ya pasti semua udah tahu lah ya, Makrab biasanya kayak gitu. Ya mungkin gitu dulu lah. Mungkin gini nih, coba aku giliran mau tanya sama siapa dulu ya? Mbak Eki dah. Bentar dong, aku pengen tanya nih, Mbak Eki pernah ikut Makrab gak nih? Pernah dong. Lah, acara yang paling berkesan apa waktu Makrab yang pernah Mbak Eki ikutin? Acara yang paling berkesan sih lebih ke kayak ngegame sih bareng teman-teman. Soalnya tuh gamenya tuh bermakna kayak gitu, dalam artian ketika kita selesai ngegame tuh kita harus nyebutin statement kita terkait apa sih makna dari game itu, apa sih yang kita dapat dari game itu kayak gitu. Keren. Bisa jadi inspirasi tuh. Mas Hamzah gimana? Aku sama sih. Jadi di dalam malam keakraban kan paginya itu kayak kita kayak ada outbound gitu kan. Nah di situ kan ada permainan-permainan yang mungkin bisa membuat kita sedikit berkeringat lah nantinya. Terus selain itu kita di situ juga kayak apa-apa bareng gitu loh, kayak makan, kemudian nginepnya juga bareng kan. Mungkin itu menjadi suatu hal yang bisa dikatakan sederhana tapi sangat ngena gitu loh. Gitu sih Mbak Rin kalau dari aku.
Intinya banyak sekali yang akan kita dapatkan di dalam malam keakraban yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata gitu. Wah, keren banget nih kesannya. Alhamdulillah banget sih ini teman-teman yang lain udah pernah pada ikut makrab. Semoga nanti di makrab PDC-nya kita nih juga bisa buat kesan baik ke teman-teman pengurus. Ya mungkin segitu dulu ya podcast kita pada malam hari ini. Atau masih ada yang ingin dibincangkan nih Barin sama Baiki? Kalau dari aku cukup sih Mas Hamzah, soalnya yang penting kita spoiler dulu tentang makrab karena sebenarnya tuh menyenangkan dan seru. Jadi nanti diharapkan teman-teman pengurus PDC banyak yang ikut nih. Sangat disayangkan ya Mbak Rin, misal ada yang nggak ikut gitu ya. Iyalah, kan kita jarang-jarang bisa kumpul bareng tuh. Ya, apalagi PDC ini kan sebuah organisasi yang mungkin bisa dibilang meet up-nya itu jarang gitu ya Mbak Rin ya. Ketika ada kesempatan seperti makrab ini, dan mungkin ini makrab kan hanya agenda satu kali dalam satu periode gitu kan. Misal nggak ikut ya sangat disayangkan gitu. Begitu ya Mbak Rin ya. Dan Mbak Eki, ada harapan nggak buat teman-teman PDC, pengurus PDC untuk agenda kita malam keakraban ini? Dengerin dulu deh mungkin. Kalau dari aku pribadi sih, yang paling penting tetap jaga kesehatan. Buat teman-teman semua tetap jaga kesehatan. Karena ya itulah situasinya kayak gini, kita nggak bisa mastiin kapan kita bisa sehat selalu kayak gitu ya. Terus yang kedua, oh ya, selain kesehatan fisik juga harus jaga kesehatan mental. Jangan terlalu pusing sama kuliah. Kalau dibikin pusing, kita bakal tahu pusing, jadi dibawa santai aja. Terus mungkin harapan terbesarnya semoga nanti kita bisa kumpul bareng dalam keadaan yang nyaman, seneng, terus semuanya pengennya kita kumpul bareng, kita tatap muka, kita ngobrol, kita akrab, kita benar-benar bisa saling mengenal. Mungkin dari aku itu sih. Oke, siap Barin. Mungkin dari Baik ini kira-kira apa nih harapan buat teman-teman pengurus? Bener sih tadi apa kata Mbak Rin, terus juga semoga yang lagi sakit cepat sembuh. Kabarnya ada teman PDC juga yang lagi sakit juga. Mungkin harapannya setelah makrab ini ya teman-teman itu lebih akrab, lebih solid, lebih saling mengenal satu sama lain lah gitu. Dan ya intinya nggak muluk-muluk sih, yang penting kalian itu solid aja dulu. Oke, terima kasih Mbak Eki dan Mbak Rin. Mungkin dari aku nih buat teman-teman pengurus PDC khususnya, benar bahwa kesehatan sekarang adalah menjadi prioritas kita yang pertama. Kita harus patut syukuri dan tetap jaga-jaga bahwa di luar sana dan situasi yang kondisi yang masih kita sama-sama ketahui, mari kita berdoa bersama dan tetap semangat, selalu produktif, dan kami tunggu teman-teman di acara kita yaitu malam keakraban. Semoga nanti bisa terlaksana dan pandemi cepat berlalu. Mungkin itu dari kami, dari aku, podcast kita pada malam hari ini semoga menjadi perbincangan yang bermanfaat buat kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you next time teman-teman semua di podcast yang selanjutnya. Dari aku, selamat malam, selamat istirahat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.